Mario kasihan lo nggak pernah dijengukin, nggak cuma dijengukin, sekarang ditemenin. Gara-gara calon mantu bajingan, kita semua sekeluarga pakai jersey Belanda, orange. Emang kita kurir Shopee bagaimana nih? Nah, tas mama baru ya? Ini harganya berapa, Ma? Nah, ini tas KW kok, Pak. Mama beli di Mangga 2. Ternyata tas asli. Jangan-jangan Pak Rafael dibohongin nih sama istrinya. Ini yang penasaran sekarang, apakah hubungan Agnes dan juga Mario itu masih berlanjut ya? Saya yakin Bapak nggak kerja sendirian. Nggak mungkin Bapak kerja sendirian. Pasti ada teman-teman atau tim-tim oknum kan? Untuk para tersangka, itu cuma 5-12 tahun. Safe deposit box terkait dengan kasus Mario ini sebetulnya orang yang taat. Ini anak sebetulnya merupakan anak kebanggaan saya. Aduh, salah pilih mantu. Satu keluarga jadi timnas Belanda. Misteri makna Henderson video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update kasus Mario, Agnes, dan juga David. Waduh, sekarang belum kering nih bibir Let's Go ngomong kemarin tentang papanya Mario. Yah, papanya nyusul. Bertanya-tanya kita kapan Papa Mario ini jenguin Mario. Kasihan lo nggak pernah dijenguin. Nggak cuma dijenguin, sekarang ditemenin. Wah. Nah, akhirnya Papa Mario ini menjadi tersangka KPK atas gratifikasi. Wow. Saya dikondisikan memiliki harta yang tidak wajar dan didorong untuk menjadi tersangka di KPK. Mengungkap terangnya peristiwa pidana tersebut. Dan pada akhirnya kita menemukan tersangka. Memang buah jatuh nggak jauh dari pohonnya ya. Anaknya jadi kriminal, papanya jadi tersangka. Kok ketawa ya? Jadi papanya Mario ini atau alias Rafael Alun ini itu mendapatkan gratifikasi itu dari pajak-pajaknya. Bagi kalian yang nggak tahu ya, ini Let's Go juga kurang mengerti masalah pajak ya, tapi yang Let's Go tonton videonya, ini mengisyarat dan pernah dikasih tahu oleh Sri Mulyani yang namanya mafia pajak tuh gimana cara kerjanya, berdebah. Jadi ada perusahaan nih. Nah, perusahaan ini kan biasanya kalau perusahaan tuh bayar pajaknya kan besar. Biasanya bayar pajak itu 15 miliar, 10 miliar. Nah, kalau perusahaan-perusahaan ini kenal orang dalam, oknum ya kita bilang ya, atau mafia pajak di dalam, dia tuh bisa bayar pajaknya sedikit aja gitu. Jadi misalnya satu perusahaan ini punya bayar pajaknya setahun tuh harus berapa? 3 miliar gitu. Tapi kalau sama mafia atau oknumnya bayar sama saya itu 1,5 miliar aja, Pak. Jadi 1 miliarnya untuk kas negara, 500-nya buat ke kantong pribadi. Kan yang tanda tangan dokumen, yang ngecek dan lain-lain kan saya. Nah, itu yang katanya Let's Go pernah dengar dari Sri Mulyani, oknum pajaknya. Wah. Dan sekarang oknumnya itu adalah Ditjen Pajaknya sendiri. Berapa keuntungan dari Ditjen Pajaknya kalau dia bisa menggratifikasi atau main-mainin pajak-pajak dari perusahaan-perusahaan besar, guys. Wah, miliaran kan? Nah, baru aja papanya ini sama mamanya ya tuh roadshow keliling stasiun TV buat ngasih tahu harta saya bersih kok, itu tas-tas KW kok. Istri saya ini mudanya model. Istri juga sering saya ingatkan sebetulnya. Sering saya ingatkan, tapi istri saya bilang, Pak ini kan barang KW. Iya, Ma, tapi kan orang nggak tahu. Sekarang kabar mamanya gimana ya? Apakah sekarang mamanya sudah bisa menangis dengan benar? Nah, karena kemarin itu kan netizen itu bilang nih ya, video yang ini ya, wah mamanya ini susah banget nih, nangis nih gitu. Mau nangis nggak keluar air matanya nih. Nah, sekarang ketika suaminya di penjara, nah, apakah mamanya bisa menangis? Nah, kalau akhirnya mamanya bisa menangis ya di wawancara, berarti wawancara kemarin tentang anaknya itu, ya kita tahu lah, nangis-nangis air mata, ya nggak keluar. Tapi kalau sekarang nangisnya keluar, oh berarti seperti katanya papanya David ya, yang ini. Nah, ini papanya David yang bilang ya, lebih sayang hartanya daripada anaknya. Nah, coba kita tunggu aja apakah ada wawancara ke mamanya Mario ini lah. Komentar netizen juga lucu-lucu banget. Mario ini anak yang berbakti sama orang tua. Ini omongan papanya sebelumnya ya. Mario ini sebetulnya orang yang taat. Ini anak sebetulnya merupakan anak kebanggaan saya karena dia punya tekad dan kemauan. Nah, kan dibilang Mario itu taat, percaya diri gitu, dan memang berbakti banget nih sama orang tua.
papanya kerja di Dijen Pajak. Mario membongkar kasus mafia pajak gitu. Ya kebetulan mafianya papanya sendiri lah. Ini Mario ini tipe anak yang berbakti atau yang berdebah nih. Nah. Ini bingung ya kalau kita jadi orang tuanya Mario ya. Dan yang let's go paling penasaran ya, perasaan Pak Rafael dan juga mamanya Mario itu tentang Agnes sekarang gitu. Apa yang dia rasakan lah, kayak berdebah gara-gara calon mantu bajingan gitu. Kita hartanya diambil gitu ya, memang mereka salah ya, tapi kan karena kasus ini jadi ketahuan ya. Gara-gara Agnes nih, Agnes. Hebat Agnes ini. Gara-gara calon mantu bajingan, kita semua sekeluarga pakai jersey Belanda. Orange. Emang kita kurir Shopee bagaimana nih? Nah, koleksi tas KW-nya ibu itu diambilin semua. Masa tas KW ini guys? Tampak juga tas-tas mewah yang diperlihatkan kepada publik, miliar rupiah. Di rumah Rafael Alun juga ditemukan ada. Wah, ini aja dari sininya kelihatan ya. Ini kayaknya bukan tas KW deh. Ini tas ori deh. Dan kabarnya memang udah dicek. Kebanyakan tasnya ini adalah tas ori ya. Itu dugaannya ya. Kabarnya yang Lisco dapat ya itu. Itu udah dicek. Wah, banyak banget nih tas-tas ori gitu. Ini kan barang KW. Berarti omongannya Pak Rafael yang kemarin bilang tas KW. Nah, apa jangan-jangan istrinya itu bilangnya, Pak ini tasnya KW kok. Istrinya ngabisin duit 100 juta gitu. Biar nggak marah sama suaminya, kan nggak tahu ya harta suaminya banyak ya. Kok tas mama baru ya? Ini harganya berapa, Ma? Nah, ini tas KW kok, Pak. Mama beli di Mangga 2. Ternyata tas asli. Jangan-jangan Pak Rafael dibohongin nih sama istrinya. Dia beli tas asli, bilangnya tas KW. Biar nggak dimarahin. Belanja tas ratusan juta. Nah, bisa jadi kan? Kalau ini bener kejadian kayak gini, berarti tangkap juga nih istrinya Pak Rafael. Udah menjebak Pak Rafael gitu. Di statement TV-TV bilangnya tas KW, ternyata asli. Nah, Pak Rafael gimana nih? Sakit hati nggak nih? Kalau ternyata ditipu sama istri sendiri, tasnya asli dibilang KW. Dan yang penasaran sekarang, apakah hubungan Agnes dan juga Maria itu masih berlanjut ya? Nah, ini menurut Let's Go rugi banget sih, atau sayang banget sih kalau mereka ini putus ya. Jadi kayak akan ngambil jalur sendiri-sendiri itu menurut Let's Go sih. Kalau Let's Go dari posisi Mario ya, Let's Go pertama nggak bakal mau putus. Yang kedua, Let's Go bakal sikat abis Agnes ini supaya kayak aku kan ngelakuin ini demi kamu, kan kamu yang katanya dilecehin gitu. Aku kan demi membela kamu gitu loh. Masa sekarang kamu putusin aku? Jatah mantan kita nggak dapet nih. Itu gimana nih gitu. Maksudnya rugi banget ya. Sebenarnya aku nggak ada dendam sama David. Kenal aja enggak. Tapi gara-gara aku berhubungan sama kamu, Agnes, aku akhirnya tahu David ini siapa. Dan aku harus melakukan tindakan ini gara-gara kamu. Kamu kan masih ngepap-ngepap sama David kan, kamu masih cecetan David. Nah, iya memang kabarnya kan Agnes ini masih ngepapin David, masih cecetan sama David. Ini artikelnya ada, dan saya juga udah pernah bahas, kalau kalian mau tahu di video yang ini. Nah, itu kabarnya Agnes tuh walaupun udah pacaran sama Mario, itu masih sering ngepap David. Lagi ngapa-ngapain pap David gitu, lagi ngapa-ngapain laporan sama David gitu. Nah, Mario mungkin tahu dan marah gitu, ini kok kamu masih ganjen aja sih? Kalau Lisco jadi Mario ya, kalau tahu pacar kita masih ngecetin mantan ya, marah lah. Apalagi Agnes pernah bilang nih, yang artikel ini, dia bilangnya kalau nanti di Dendi marah bilang aja Agnes yang salah. Agnes siap kok jadi tameng gitu, jadi kayak pasang badan buat David. Bilang aja Agnes yang salah, Agnes yang goblok gitu. Agnes masih pengen dua pria ini menjadi fansnya dia, mungkin bagaimana nih. Nah, tapi ya itu ya, sekarang Pak Rafael lagi ditahan KPK. Nah, saran saya sih Pak Rafael, jangan mau sendirilah Pak Rafael. Bapak kan dijebak sama, bukan dijebak ya, Bapak kan diungkap sama calon mantu yang bajingan ini sama juga anaknya yang berdebahnya. Bapak, sekarang saatnya untuk mengajak teman-teman Bapak, Pak. Saya yakin Bapak nggak kerja sendirian, nggak mungkin Bapak kerja sendirian. Pasti ada teman-teman atau tim-tim oknum kan yang mendapat gratifikasi. Ajak aja sekalian, Pak. Siapa tahu Bapak hukumannya berkurang, kayak Eliezer jadi justice kolaborator. Nah, kalau kondisi David gimana ya? Nah, kondisi David ini papanya sendiri yang bilang ya ini. Dokter menyampaikan butuh 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi memang benar dia nggak akan bisa sekolah lagi untuk sampai batas waktu yang kita belum tahu. Kondisinya sekarang itu menurut dokter itu David tuh nggak bisa kembali seperti semula. Dan David juga nggak bakal sekolah lagi karena untuk tanda kutip normal aja, tindakan yang normal kayak kita jalan, kita ngomongnya dua arah, karena ini David masih ngomong searah, itu perlu waktu sekitar 6 sampai setahun buat terapinya gitu. Setelah 6 sampai setahun itu belum tentu juga David sudah bisa normal kembali gitu.
mungkin otaknya kan ada cedera otak ya, itu juga harus pelan-pelan lagi, terapi lagi gitu. Berdebatnya adalah tuntutan yang tersebar di media sosial adalah untuk para tersangka itu cuma 5-12 tahun. Nah untuk AG, anak gemes ini ya, itu tuntutannya 5 tahun gitu karena dia masih berstatus anak. Nah kalau Mario Dendi itu dituntut kayaknya maksimal itu yang Let's Go cari itu 12 tahun gitu atas penganiayaan berat. Dengan dampak David yang bisa dideritanya seumur hidup 5 tahun dan 12 tahun guys. Menurut kalian gimana? Adil nggak? Nah itu pertanyaan Let's Go. Adil enggak gitu? 12 tahun dan 5 tahun tapi David bisa cacat seumur hidup. Adil atau enggak? Let's Go nggak tahu ya, kalau Tuhan berkehendak tiba-tiba diangkat penyakitnya ya nggak permanen, jadinya sembuh gitu. Tapi kalau permanen yang menurut dokter bilang nggak adil sih. Menurut Let's Go pribadi nggak adil banget bagi Mario Dendi yang tidak suka rawon ibunya karena belum nyoba. Dan juga Agnes yang udah nggak tahu diri, papa mamanya sakit, kelakuan di luar malah begajulan. Nah, itu dia update tentang Agnes kali ini. Let's Go akan update terus kasusnya. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Pak Sekda Riau, hati-hati Pak. Setelah ini bisa jadi Bapak yang tersangkut karena bilang tas KW kemarin. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.